Apakah satu hal yang Tuhan rindukan dari bangsa Israel? Dari Taman Eden ketika Adam dan Hawa bersembunyi dari hadapannya karena dosa yang mereka buat, sampai kepada perbudakan bangsa Israel di Mesir yang menjauhkan mereka dari penyembahan kepada Tuhan. Satu hal yang Tuhan rindukan daripada kita adalah hubungan yang hidup dan erat. Mari kita rangkumkan bersama Kitab Keluaran dalam pelajaran ke-13 kuartal ketiga tahun 2025 dengan topik Kemah Suci. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Inilah pelajaran terakhir dalam kuartal ini, dan saya ingin membagikan sebuah data dan sekaligus bersyukur kepada Tuhan karena video-video diskusi Sekolah Sabat telah ditonton sebanyak lebih dari 60.000 kali, di mana komunitas kita telah bertumbuh sebanyak lebih dari 430 orang. Bayangkan saudara, kalau ini adalah satu jemaat, maka kita harus melipat gandakan, membuat jemaat baru setiap kuartalnya. Saya rasa misi Tuhan melalui platform digital sedang bertumbuh pesat. Di antaranya adalah saudara-saudara. Salam-salam hangat dari para pemirsa telah kami terima dan kami sangat tersemangati melalui salam-salam tersebut. Tim dari Sekolah Sabat mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya kepada kita semua. Tujuan kita tercapai karena beberapa komen yang kami dapatkan, seperti dari Luxon Waromi yang mengatakan, luar biasa, sangat termotivasi untuk lebih semangat belajar Sekolah Sabat. Puji Tuhan, sudah hampir pelajaran yang ke-13, semuanya karena kebaikan Tuhan. Dari Jemaat Hertasning Makassar, Pasongli Andreas mengatakan, terima kasih penjelasan Sekolah Sabat sangat baik. Hampir tiap minggu saya download atau save diskusi Sekolah Sabat. Terima kasih, senang sekali mendengar effort yang dilakukan. Semoga juga bisa dibagikan kepada orang lain untuk mendapatkan berkat yang kita alami. Dari Roy, di Gereja SDA Kampung Toboh Baru, Teningau, Sabah, Malaysia, mengatakan, syukur puji Tuhan kerana pelajaran Sekolah Sabat yang disampaikan oleh pendeta dari Indonesia melalui video sungguh mendewasakan iman saya. Puji Tuhan untuk kedewasaan iman melalui firman Tuhan saja. Beberapa nama baru yang saya akan berikan salam adalah Ardinius Vina, Abraham Andrew dari Jemaat Kalasan Madiun, Lauji Subrik, Julian Francis dari Pasir SDA Church Sarawak, Malaysia, Mima Hasibuan, Rahim Bapa dari SDA Church Masakong, Kudat, Sabah, Sorita Eyangat, David Mart yang mengirimkan salam kepada Pendeta Gute yang beliau temui di AUP Filipina, Joseph Kolopita Wondal dari Jemaat Wanea Rike, YD Mison di Gereja Batara Koduko, Sabah, Malaysia. Dan mereka semua mengirimkan salam yang bisa saya simpulkan dari komen Abraham Andrew yang mengatakan, saya merasa bersyukur ada channel ini karena membantu dalam pelajaran Sekolah Sabat dari rumah. Puji Tuhan, semoga channel ini terus berkembang. Tuhan memberkati. Komunitas ini akan berlanjut ketika Anda mensubscribe ke channel YouTube Gereja Advent Indonesia Barat, menyalakan lonceng notifikasi, dan juga membagikan link video ini kepada orang-orang yang akan diberkati. Karena walaupun ini adalah pelajaran terakhir, tetapi pekan depan kita masih akan bertemu lagi, bukan? Nomor WhatsApp berikut ini juga ada untuk pelayanan doa, dan jika Anda ingin belajar Alkitab secara pribadi, mengulas pertanyaan-pertanyaan, topik-topik secara lebih mendalam. Mari kita sambut dua narasumber kita untuk pelajaran ke-13 dengan judul Kemah Suci. Ada Pendeta Daniel Taja, Direktur Pelayanan Pemuda Advent, Conference Jakarta, dan juga Pendeta Gute Mahaedi, Direktur Kesehatan, Conference Jakarta. Shalom Bapak Pendeta.
Salam Ivy dan dan seluruh pemirsa. Ya, terima kasih sudah berada di pelajaran yang terakhir. Mari kita rangkum dan juga kita tekankan apa poin-poin penting dari pelajaran selama triwulan ini. Kalau boleh saya mulai, paragraf pertama di Sabat Petang, pelajaran ke-13, saya pikir sudah bisa menjadi kesimpulan di awal. Dikatakan, tugas utama umat Allah dalam perjanjian lama dan juga bagi kita saat ini adalah untuk hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Ini mengamini pelajaran pekan lalu, untuk menyembah dan melayani Dia, dan juga untuk memberikan gambaran yang benar tentang Tuhan kepada orang lain. Makanya pertanyaan permulaan saya kepada Pak Pendeta kali ini adalah, pernah tidak salah mengira orang itu ya, kirain dia orangnya nggak baik atau bagaimana, tetapi setelah ada proses kenalan, berhubungan, akhirnya ada persepsi yang berbeda tentang orang tersebut. Karena ini tujuan kita mempelajari ini. Kita ada di dunia untuk menjadi gambaran Allah kepada orang lain. Boleh saya mulai dari Pendeta Teja? Ya, dalam pengalaman sebenarnya pasti perdala ya, walaupun kita tidak ingat lagi. Iya. Kita berpikir bahwa orang ini kayaknya contohnya Judas, karena kita kesan pertama kadang-kadang itu kan kita belum mengenal, jadi kesannya itu seperti itu. Tapi setelah mengalami perkenalan atau hubungan lebih sering, kita lebih mengenal dia. Oh, sebenarnya orangnya baik. Jadi kadang-kadang itu jangan sampai kita ada yang disebut dengan kesan pertama. Walaupun kesan pertama itu penting, tetapi itu bukanlah menjadi jaminan. Jadi ya saya pikir itu yang penting. Yes, ada kesempatan-kesempatan yang diberikan untuk bertumbuh di dalam mengenal seseorang. Dan dalam konteks pelayanan pemuda Advent, saya rasa Kampore itu akan menjadi momen untuk kenalan gitu. Dikira anak jemaat ini sombong-sombong gitu ya. Ternyata pas kenalan. Dikira itu anak-anak itu eksklusif jemaat itu. Padahal sebenarnya mereka juga karena kita belum mengenal. Itu dia. Dari Pendeta Guta gimana Pendeta? Saya ada pengalaman dengan seorang dosen ya. Kebetulan dia orang India. Jadi India ini kan mukanya agak serius ya. Jadi saya bayangkan bahwa dosen ini orang yang serius, yang galak lah gitu ya. Karena mukanya muka serius. Tapi ketika saya mengikuti kelasnya, ternyata dia orang yang sangat humoris ya. Humoris, kemudian dia encourage kita supaya berhasil dengan cara yang sangat menarik gitu. Dari situ nilai, rupanya kita nggak bisa menilai orang dari penampilan luarnya. Karena kita harus kenal betul, berhubungan baik, baru kita bisa memberikan penilaian kepada orang yang kita temui. Menarik ya, kita dengan judul Kemah Suci, suatu bangunan yang bisa dilihat di luar, tapi kita mau kupas, karena Kemah Suci zaman sekarang itu apa ya korelasinya, begitu. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran ini, sebelum nanti Pendeta Daniel Teja akan membuka diskusi kita dalam doa. Keluaran 40 ayat 34 dan 38. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya. Di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Silakan Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di saat kami akan melanjutkan untuk menggali mutiara kebenaran dari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat yang terakhir di triwulan ini. Kami percaya urapan sorga boleh memenuhi kami dan juga memenuhi pemirsa yang menyaksikan, sehingga kami boleh mendapatkan pelajaran-pelajaran baru untuk kami aplikasikan dalam pengalaman kekristenan kami. Amin. Terima kasih ya Bapa oleh karena bimbingan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita tanggapi dua pertanyaan yang telah masuk, dan seperti tema kita, dari pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya kita bisa mengenal orang-orang yang menanyakan. Karena mereka biasanya bukan hanya 1-2 kali bertanya, tapi akhirnya jadi tahu ya, oh ini Bapak ini memang kritis, misalnya seperti itu. Seperti pertanyaan dari Bapak Joseph, saya mau arahkan kepada Pendeta Guta Mahadi. Beliau melihat bahwa ajaran gereja Advent itu menggabungkan Injil dengan hukum Taurat termasuk 10 hukum. Dan menurut beliau ini bertentangan dengan Injil Kristus yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan beliau mengutip beberapa ayat dalam Galatia dan juga Mazmur. Menurut Pendeta bagaimana? Oke, jadi saya pikir gereja Advent tidak menggabungkan antara Injil dan hukum Taurat. Karena
ya walaupun seperti terlihat ada hubungan, tapi ini sebenarnya dua entitas yang cukup berbeda ya. Karena Injil itu kan konsep keselamatan yang Tuhan inisiasi untuk manusia yang jatuh dalam dosa. Sementara hukum Taurat itu sendiri adalah sebuah wujud dari penerimaan kita akan keselamatan itu. Jadi bukan karena kita ikut hukum Taurat kemudian kita diselamatkan, tapi karena Tuhan sudah inisiatif menyelamatkan kita, maka respon kita adalah melakukan perintah-perintahnya atau aturan-aturan yang sudah buat. Karena itulah bentuk dari respon terhadap keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa, bahwa kita, Gereja Advent, tidak pernah terpikir bahwa keselamatan kita karena hasil dari penurutan kita. Tapi itu semata-mata hanya karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ada tambahan, Pendeta Daniel? Saya pikir sangat jelas. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Ya. Itu tidak Kasih bisa karunia, ditawar ya. oleh kasih karunia Tuhan. Dan kasih. respons kita sangat jelas, Pendeta Gota katakan, adalah kita obey, kita menuruti, melakukan apa yang Dia perintahkan. Amin. Dan kasih karunia tersebut tidak hanya eksklusif kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada Semua orang. semua umat manusia. Jadi ya betul Aki. Keselamatan untuk semua orang, tetapi tidak berarti semua orang akan selamat. Iya. Yang selamat adalah mereka yang merespon keselamatan itu dalam penurutannya kepada hukum Taurat. Oke, sudah clear. Terima Oke. kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Timo Maniagasi. Pendeta Daniel Taja boleh tolong respon. Beliau menanyakan, kalau tadi agak panjang, kali ini singkat. Mengapa Yesus lama datang? Aduh. Ya, saya pikir Yesus nggak lama datang. Jadi udah jelas kita harus pastikan bahwa tak lama lagi Yesus datang. Kenapa kita menganggap kita lama? Ya karena kita hidup mungkin itu di dalam penantian waktu. Tapi kalau saudara bekerja untuk Tuhan, terlalu singkat waktu ini untuk bekerja. Ya. Jadi dari sisi mana kita menganggapnya terlalu lama? Relatif. Ada tambahan, Pendeta? Kalau kita lihat betapa harus bersungguh-sungguhnya kita untuk menyampaikan kabar keselamatan, saya pikir waktu Tuhan itu terlalu cepat untuk kedatangannya. Karena masih banyak orang yang harus disampaikan kabar keselamatan ini supaya mereka jangan binasa. Saya pikir itu masalah point of view aja. Bagi mereka yang nggak ada kerjaan, mungkin lama sekali Tuhan mau datang. Tapi buat mereka yang aktif bekerja, waktu itu selalu kurang. Kalau boleh Tuhan tunggu dulu, masih banyak orang yang masih perlu kami temui untuk mendapat kabar keselamatan ini. Semoga itu menjadi semangat bagi kita juga Amin. ya, yang kita mendengarkan Harvest 2025. Tahan dulu Pendeta terakhir itu. Enggak, karena kan Iya, supaya berhubungan arahnya dengan ke situ. supaya kalau mau Yesus datang ya dilakukan cepat. Iya. Oke, mantap sekali semangatnya. Kita akan masuk ke dalam diskusi pekan ini. Kita mulai bahwa pekan lalu kita membahas ada kemah pertemuan, tapi kali ini berbeda. Ini kemah suci yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk dibangun, untuk tujuan yang khusus. Dan ini akan kita pelajari. Kita mau melihat dari pelajaran hari Minggu, biasanya kalau orang melihat bait suci, kita merelasikannya dengan, ibadah. Ibadah itu hari Sabat, begitu ya. Tapi kalau dilihat dalam perjanjian lama, korelasi bait suci dan hari Sabat itu lebih luas daripada hanya ibadah di hari Sabatnya. Apa saja Pendeta esensinya? Pendeta Guta. Iya, jadi memang konsep yang selalu ada dalam pikiran banyak orang adalah bahwa berbicara mengenai bait suci itu bicara soal ibadah. Tapi sebenarnya bait suci tidak semata-mata berbicara mengenai ibadah. Tapi prinsip yang paling utama adalah ini berbicara mengenai rencana keselamatan. Dan rencana keselamatan ini adalah berbicara mengenai apa yang Allah lakukan bagi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi berbicara mengenai, pada akhirnya ya, berbicara mengenai bait suci atau kemah suci, ini berbicara mengenai Allah adalah pencipta, Allah adalah penebus, Allah melalui Mesias, melalui Yesus akan menggenapi rencana keselamatan ini, dan Allah yang sama juga adalah yang menjadi hakim yang menentukan mengenai apa yang terjadi pada manusia yang berdosa ini. Jadi ini sebenarnya konsep yang harus kita miliki berbicara mengenai bait suci ini. Tidak sekedar hanya ibadahnya saja. Iya, dan saya ingat beberapa pelajaran lalu juga mengatakan ketika Tuhan
memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci, bukan perkakasnya yang menjadi penting, begitu ya. Ada 7 kaki dian, ada tabut perjanjian, tetapi dramanya, alias apa yang dilambangkan oleh perkakas-perkakas tersebut. Ceritanya apa? Ini semua ada ceritanya, begitu ya, dan memusatkan perhatian kita kepada satu sosok, yaitu anak domba Allah. Iya, begitu. Akhirnya mau saya arahkan perhatian kita kepada pertanyaan hari Minggu di bagian bawah. Kalau orang Yahudi, mereka berpikir lebih dari Israel memelihara hari Sabat, malah hari Sabatlah yang memelihara Israel dalam arti kerohanian mereka. Jadi kita ditanyakan betapa pentingnya peran hari Sabat dalam kehidupan keluarga gereja kita. Menurut kita kalau tidak ada hari Sabat, kerohanian kita ada di mana gitu ya? Apakah kita akan tetap lurus gitu ya? Dalam pemahaman kita akan Tuhan, praktik kita kebaikan kepada orang lain dan segalanya, tapi itu di UKSS masing-masing. Di sini kita akan lanjut, karena pelajaran hari Senin juga menarik, dikatakan ketika berbicara mengenai membangun kemah suci, ada 2 hal sebenarnya yang esensial. Dan 2 hal tersebut bukan uang dan uang. Gitu. Kalau zaman sekarang mungkin membangun gereja, aduh cari uang dari mana gitu. Tapi ini penting juga karena aplikatif. Karena banyak dari pemirsa kita suka menaruh tolong doakan pembangunan gereja apa gitu kan ya. Jadi 2 hal ini apa Pendeta Daniel Taja yang ditekankan? Oke, baik. Jadi kan tadi sudah disebutkan oleh Ivy tadi itu doa, uang, ya itu adalah bagian yang tak terpisahkan. Tetapi jangan lupa hal yang sangat penting adalah responsnya daripada umat itu. Kalau hati, makanya saya sering katakan itu, kalau hatimu sudah diberikan kepada Tuhan, maka yang lainnya itu tidak lagi ragu-ragu. Masalahnya kan kembali lagi, kita punya hati sudah diberikan adalah, saya bertepatan sekarang ketua pembangunan di gereja Sentul. Sudah mau selesai sih. Masih banyak yang harus dibangun. Kalau kita belum menyerahkan hati kita, maka terlalu besar yang kita serahkan kepada Tuhan. Kalau contohnya kita sudah berikan sekian. Tetapi ketika kita sudah berikan sama Tuhan, maka kemudian akan ada bilang, sudah cukup sudah. Pendeta Gute punya pengalaman nggak ketika kita mau membangun contohnya. Terus kemudian kita kata, sudah cukup jangan lagi bawa seperti orang Israel ini apa. Pernah nggak kira-kira? Hampir jarang. Realitanya begitu. Apa artinya? Bahwa esensi yang paling pertama itu selain tadi itu sudah pasti doa dan adalah hati kita yang mau menyambut perintah Tuhan. Kan Tuhan katakan apa? Di dalam Keluaran pasal 25 ayat 8. Kan itu perintah untuk bait suci. Berbeda dengan kemah pertemuan tadi itu. Bangunlah kemah pertemuan atau bait suci supaya aku diam. Jadi sebenarnya kehadiran Tuhan itu di sanalah yang membuat hati kita itu menggebu-gebu. Ya. Hasrat kita untuk menggebu-gebu untuk melakukannya. Terus yang berikut yang mungkin perlu, jangan lupa itu bukan atas dasar kita, tetapi Roh Kudus. Bukan kuasa kita. Iya, bukan kuasa kita, tetapi Roh Kuduslah yang membuat kita mau melakukan itu. Jadi 2 hal ini ada dari kita, ada hasrat dari kita, tapi jangan lupa di balik itu semuanya, kalau kita hasratnya tadi itu adalah bisa juga kan karena kita pengen dipuji, kita pengen dilihat seberapa yang kita bawa. Tetapi karena kalau itu atas dasar Roh Kudus yang membimbing dan memberdayakan kita, maka kemudian apa yang kita lakukan itu menjadi artifisial. Jadi pertama, persembahan sebagai respon dari kasih Allah dalam kehidupan kita. Apapun itu, mau alat bangunan, uang, tenaga, waktu, dan lain-lain. Dan juga bimbingan Roh Kudus. Supaya ada persembahan yang dimaksudkan itu adalah persembahan hatinya dulu. Makanya saya bilang di dalam, kalau hati kita sudah diserahkan, yang lainnya apapun akan didiam. Amin. Dan juga bimbingan Roh Kudus tentunya dalam hal kesatuan. Karena masing-masing kita memiliki kemampuan yang berbeda. Bagaimana semuanya ini bisa diarahkan ke satu visi dan misi, itu hanya karena kuasa Roh Kudus saja. Oke, menarik di pelajaran yang sama dikatakan di sini, dipenuhi dengan roh itu bukan suatu proses magis, bukan tentang kekuatan spiritual khusus. Jadi biasanya orang muda bertanya,
Jadi kalau aku dipenuhi Roh Kudus itu bentuknya seperti apa gitu yang nyata yang bisa dilihat dan dipahami? Jadi kalau banyak pengajaran modern ya, yang kemampuan berbahasa roh, kemudian mujizat-mujizat yang ekstravaganza lah kita bilang gitu, yang luar biasa. Itu sebagai indikasi bahwa seorang dipenuhi oleh roh dan menjadi ukuran. Tapi sebenarnya buah roh yang dimaksud itu bukan hanya sebatas dari mujizat atau itu semua ada bagian di sana, tetapi itu adalah tujuan yang dipakai di situ untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh dunia. Dengan keterbatasan yang dimiliki, maka roh memperlengkapi dengan karunia-karunia ini. Tapi karunia yang paling esensi dari roh ini adalah buah-buah roh, Galatia 5 ayat 20-22. Bahwa kasih, sukacita, damai sejahtera, seterusnya itulah harus hadir dalam diri seorang. Tanpa itu, maka sebenarnya gampang lah. Ini bukan untuk orang lain ya, untuk diri kita pribadi, untuk menilai apakah Roh Kudus menguasai saya, maka implikasi yang harusnya muncul adalah buah roh ini akan mengikuti perilaku saya. Bagaimana saya bisa berpikir saya dipenuhi roh sementara saya nggak bisa mengampuni orang yang bersalah pada saya? Bagaimana saya bisa mengindikasikan diri saya dipenuhi roh, tapi saya tidak punya sukacita dalam diri saya, selalu melihat sisi negatif dari orang, selalu mencari kesalahan orang lain? Apakah itu bentuk dari saya memiliki kuasa Roh Kudus? Saya pikir enggak ya. Karena itu harus sejalan dengan buah roh tadi. Jadi kembali ke kemuliaan Allah. Ada karakter Allah yang dilihat di situ. Yes. Dan juga ada perubahan seperti yang Musa alami alias pertobatan. Ini saya kutip dari Penerapan Hidup nomor 1, karena ada syarat kondisi tertentu di mana karunia Roh Kudus bisa diterima. Kalau kita mau berubah, mau bertobat, kata Paulus. Ada tambahan? Sedikit lagi ya. Itu karunia Roh Kudus itu apa sih salah satu? Karena kan ini dalam konteks pembangunan kemah suci kan? Iya. Apa kira-kira? Contohnya kan kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, dan kelemah lembutan. Kemurahan di sini adalah bagian yang tak terpisahkan. Percuma kita bilang itu kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau Anda tidak murah hati di dalam ikut terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, rumah Tuhan ini dalam pengertian pembangunan kemah suci. Karena kemah suci kalau kita baca itu adalah pusat pemerintahan Allah kan sebenarnya. Terus orang-orang di dalamnya yang membangun juga ada keterampilan menjahit, memahat. Segala macam. Kalau mereka mendedikasikan diri untuk kemah suci, mereka mau makan dari mana? Kalau perhitungan agak sulit begitu ya, akhirnya diperlukan Roh Kudus untuk memberikan kuasa. Tapi memang itu penting ya. Tanpa ada kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati kita, kita akan sulit sekali untuk bisa berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Kita akan hitung-hitungan dengan logika kita. Oh, kalau saya ngasih begini, maka akan begini. Kalau saya masih begini, akan terlalu besar atau terlalu kecil dan sebagainya. Tapi kalau kita dikuasai Roh Kudus, itu nggak ada ukuran lagi. Makanya orang Israel ini ketika mereka dikuasai Roh Kudus, mereka berikan apa yang mereka punya untuk membangun. Sampai betul akhirnya kan Musa bilang, udah tahan, udah cukup, udah kebanyakan kita. Itu bukti bahwa kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri orang-orang Israel. Tapi jangan lupa, kalimat di dalam beberapa ayat itu disebutkan yang terdorong hatinya. Siapa yang mendorong? Roh Kudus. Kalau kita baca itu secara keseluruhan itu yang terdorong hatinya. Itu jadi relate ya. Buah roh, murah hati itu bagian dari pemberian yang mereka berikan dengan sukarela. Boleh kita tahan di situ juga, bukan hanya persembahan yang ditahan. Waktu kita tahan juga, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kau
Masih bersama kami dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat, kita telah melihat bahwa kemah suci, di sana ada Allah, di sana ada penyerahan hati kita sebagai respon dari kasih Allah kepada kita, dan juga ada kuasa Roh Kudus yang terdapat di dalamnya. Kita akan melihat waktu Allah memberikan instruksi pembangunan kemah suci itu sangat-sangat terperinci. Jadi pertanyaan saya kepada pendeta Daniel Tajam maksud saya adalah, apa yang pendeta lihat di sini dari instruksi Allah yang detail mengenai karakternya, mengenai cara kerjanya, dan apa yang diharapkan kepada kita juga yang menjadi gambaran Tuhan di dunia ini? Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh pendeta Gute di awal tadi, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang detail. Dan ketika dia memberikan instruksi tertentu, dalam konteks di sini bait suci adalah rencana keselamatan, beliau sudah sampaikan. Hal yang serius. Dia hal yang serius untuk keselamatan umat manusia. Dengan demikian, dia memberikan detail, gambaran yang detail tentang apa yang ada di sana, pelayanannya, pelayanan di sorga. Nanti kita akan lihat lebih lanjut nanti dalam konteks penebusan. Itu sebabnya seluruh perabotan yang ada di sana itu, seperti yang Ivy sudah bilang tadi, jangan lihat ke situ ya. Tapi mau tidak mau kita harus lihat, karena dari simbol itulah kita mendapatkan arti. Nah, kenapa? Contoh, di sana ada tabut perjanjian, ada meja roti sajian, ada kaki dian, ada meja pedupaan, ada mezbah bakaran, dan bejana pembasuhan, pelataran, dan seterusnya. Semuanya punya makna, dan makna dalam konteks sekali lagi rencana keselamatan. Dan biasanya orang ketika membaca Keluaran 38 dan 39 agak di-skip gitu kan. Apa tentang tirai berapa meter, betul. ya. Warnanya. Nah, semuanya ada artinya. Tapi ketika kita dalami, ternyata ini semua adalah mengenai karakter Allah, rencana keselamatan, penyembahan kepada Dia, hal-hal yang serius, hal-hal yang hidup dan mati kalau boleh dikatakan. Karena nasib kita terakhir adalah tentang penyembahan tersebut. Nasib kita justru itu disimbolkan di sana. Dalam kemah suci itu. Dan kita lihat dalam pelayanan, sekarang ini sudah sebat terakhir, dan kita lihat dalam pelayanan di sana, bagaimana imam besar. Itu kan makanya sudah disebutkan di pelajaran kita sebelumnya itu menyangkut penghakiman ada di sana, menyangkut penyembahan di sana, menyangkut penebusan ada. Jadi semuanya itu makanya disebutkan adalah pusat dari keselamatan itu adalah di bait suci. Dan saya teringat satu ayat di Mazmur, saya lupa di mana, dalam bahasa Inggrisnya, Thy way, O Lord, is in the sanctuary. In the sanctuary. Kalau nggak salah bahasa Indonesianya, jalan Tuhan adalah kudus gitu di Ka'bah Tuhan. Bait suci. Dan kalau kita mundur ke belakang, Pendeta Gute, bagaimana para pionir dari pergerakan Advent, akhirnya mereka mengerti semuanya ketika mereka masuk belajar ke sanctuary, bait suci. Boleh ditambahkan? Jadi bait suci ini memang memegang peranan penting ya dalam rencana keselamatan yang Tuhan telah rancang. Ini sebenarnya bukan sekedar bagaimana orang Israel berdosa kemudian mereka mendapatkan keselamatan secara satu bangsa, ya memang itu mereka langsung alami. Tetapi ini sebenarnya merupakan sebuah gambaran kecil untuk suatu hal yang general, yaitu keselamatan untuk seluruh manusia. Jadi ketika berbicara mengenai bait suci, mungkin orang berpikir, ya itu kan punya orang Yahudi, itu punya mereka, yang Tuhan khusus untuk mereka. Bukan. Itu adalah untuk menuliskan apa yang ada dalam pikiran Allah. Gambarannya ya, saya katakan tulisan tadi. Untuk menyatakan ini loh keselamatan itu. Bagaimana pengorbanan Yesus mulai dari halaman bait suci sampai proses yang dilakukan oleh imam harian, kemudian imam besar pada hari Grafirat. Itu semua adalah gambaran dari keselamatan yang Tuhan rancang. Jadi ini sangat penting. Itu sebabnya Tuhan menaruh keseriusan yang sangat di dalam proses bait suci ini. Dan kita bersyukur ya gereja Advent menempatkan doktrin bait suci ini sebagai satu doktrin yang penting dalam gereja kita. Kita banyak doktrin yang lain, tapi bait suci ini dipahami sebagai satu hal yang sangat esensi dalam
gerakan pekabaran gereja Advent. Karena ini berkaitan dengan akhirnya the second coming of Christ, itu juga merupakan bagian dari sanctuary ini ya. Karena semua cerita ini kan ada dalam bait suci. Hari Sabat, 10 hukum di sana di ada 7S kan, apa namanya? Sabat, State of the Dead, dan lain-lain. Semua, jadi dengan kata lain sejarah dunia itu ada di kemah suci. Kemah suci. Sedikit kalau kita lihat perjalanan dari rencana keselamatan, kan sejak manusia jatuh dalam dosa kan sudah Tuhan sudah langsung mendemonstrasikan rencana keselamatan. Itu sebabnya itu Tuhan memilih yang pertama kan adalah bapak-bapak. Yang kita kenal itu mulai dari Nuh lah, ya. Terus kemudian kita masuk kepada Abraham, kita masuk kepada Ishak, terus kemudian Yakub. Jadi ini pilih untuk mendemonstrasikan. Jadi ada pilihan keluarga. Terus kemudian saat bangsa Israel seperti yang disampaikan oleh Pendeta Gute tadi, bukan eksklusif untuk mereka. Sama seperti waktu bapak-bapak pertama. Ini juga ketika didemonstrasikan oleh orang Israel itu menunjukkan untuk ke seluruh bumi. Jadi Tuhan memilih keluarga, Tuhan memilih bangsa untuk mendemonstrasikan kepada seluruh bumi rencana keselamatan. Dan implikasinya Tuhan memilih kita sekarang ya. Nanti makin diskusi ke belakang kita akan lebih mengarah kepada aplikasi kita. Tapi sebelum itu saya tadi mengambil kata nasib ya. Bahwa nasib ditentukan di bait suci ini. Jadi sebenarnya saya tertarik banget dengan kata nasib ini. Karena memang nasib kita itu adalah nasib diselamatkan kok. Itu sebabnya ada bait suci. Tapi kalau sampai kita akhirnya tidak selamat atau ada orang yang tidak selamat setelah mengetahui tentang rencana keselamatan ini, saya pikir itulah nasib yang dia pilih. Tapi kita dirancang atau direncanakan oleh pencipta kita untuk selamat. Makanya ada bait suci itu. Amin. Ini sudah bisa menjawab pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Jadi kalau dalam bait suci dilibatkan darah, itu mengarah kepada siapa? Dan apa yang akhirnya menjadi esensinya, karena ini mengenai rencana keselamatan. Kita beralih kepada hari Rabu, Pendeta Gute, kita melihat setelah akhirnya kemah suci itu jadi, ada respon dari bangsa Israel yang mau kita lihat. Dan ini akan menguatkan pelajaran kita di pekan lalu, karena pada akhirnya mereka melihat kemuliaan Tuhan. Yang tadinya hanya eksklusif Musa melihat, sekarang bangsa Israel juga melihat dalam bentuk apa? Ya memang ada fenomena juga yang terjadi ya, yang pasti kemuliaan Allah itu betul-betul dirasakan secara spiritual oleh orang-orang Israel pada saat itu ketika kemah ini akhirnya berdiri. Tapi tidak sampai di situ, selain karena mereka rasakan nuansa spiritual, tapi mereka juga melihat di sana ada kemuliaan Tuhan, ada Shekinah Tuhan, ya, kehadiran Tuhan dalam bentuk awan yang terlihat dengan kasat mata pada saat itu. Kemudian juga bagaimana Musa juga menerapkan kekudusan itu. Misalnya ketika kepada Harun, anak-anaknya harus diasingkan, dikuduskan. Ini menunjukkan bahwa betul-betul sakral itu kemah suci. Bukan sekedar sebuah tempat ibadah tadi kita sudah bahas. Tapi ini merupakan tempat di mana Allah yang menyelamatkan itu ada di tengah-tengah orang berdosa. Dan menarik ya Pendeta Daniel Taja, dilihat respon pertama, salah satu respon awal Musa adalah menguduskan keluarganya dulu. Iya, ini sudah jadi, tapi saya mau pastikan keluarga saya juga layak. Ada komentar di bagian situ. Justru inilah, Ivy, sebenarnya ini masalah penabisan. Apakah diri kita itu ditabiskan untuk Allah atau tidak? Jadi kan betul itu setelah sudah selesai kemah suci. Itu kalau tanpa manusia, itu kalau cuma bangunannya yang ditabiskan, kalau manusianya tidak ditabiskan. Karena manusianya yang akan dilihat, kitanya yang akan dilihat. Kitalah yang akan mendemonstrasi, kitalah yang akan memancarkan kemuliaan. Bukan bangunan itu, nanti dari bangunan itu keluar. Bangunan yang dimaksudkan adalah, walaupun itu penting, bangunan yang dimaksudkan adalah orang-orang Israel. Secara pribadi, secara suku, dan secara bangsa. Oke, kalau sekarang siapa? Jangan bilang, oke, kita bilang kita, ya yang penting secara pribadi. Iya betul secara pribadi. Tetapi ketika itu sudah dalam komunitas, itu sudah komunitas. Jadi kadang-kadang kan kita, ini juga mungkin masalah yang harus kita ini apa, mungkin kita pikir itu bahwa ini keselamatan itu adalah pribadi kan.
Seringkali kita bersembunyi di balik itu. Jadi kalaupun gereja gonjang-ganjing, yang penting keselamatan apa? Pribadi. No. Gereja kita harus tetap menunjukkan kemuliaan Tuhan di sana. Gereja dalam hal ini komunitas yang secara kolektif. Jemaat kita. Iya. Bukan hanya personal. Betul. Kalau personal ya udah pasti. Iya. Oke. Kita melihat juga bahwa ada ayat-ayat Alkitab setelah kemah suci ini selesai yang mengatakan bahwa telah selesailah pekerjaan Tuhan. Nah, orang pikir kan belum sampai tanah perjanjian. Ini kan janjinya mau diantar ke tanah Kanaan. Yeah. Tapi ketika kemah suci selesai dibangun, dikatakan selesailah pekerjaanku, kata Allah. Ini maksudnya apa? Saya tanyakan ke Pendeta Daniel. Oke. Memang kalau kita lihat, kalau sudah selesai, apakah artinya itu finish betul-betul? Itu adalah bagian pertamanya. Udah, kemuliaanku sudah terlihat di sana. Tapi jangan lupa, engkau melanjutkannya. Melanjutkannya. Ya. Karena jangan lupa, di dalam perjalanan, bukankah kerinduan Tuhan itu, Israel itu adalah menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang menjadi bangsa yang kudus. Terus apa tujuannya? Sendiri ya. Umat kepunyaan Allah, untuk apa katanya? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Bagaimana saya memberitakan? Saya akan memberitakan bagaimana Tuhan telah menunjukkan kemuliaannya di tengah-tengah bangsanya dan seterusnya. Karena mereka masih dalam perjalanan. Sama seperti ketika Tuhan Yesus bilang apa? Sudah selesai. Waktu Dia disalib kan? Apakah artinya kalau sudah selesai? Yes, pekerjaan apa? Yes, pekerjaan penyelamatan itu sudah selesai tapi Daniel, beritakan bahwa Yesus sudah menyelesaikan itu kepada orang lain. Oke. Ada tambahan Pendeta, terutama menyambung pertanyaan di bawah hari Rabu, ada cara-cara apa yang bisa kita lakukan supaya hadirat Allah itu tetap ada di dalam diri kita, kemah suci yang sekarang? Ya, jadi kalau bicara soal kemah suci, memang di Keluaran ini berbicara mengenai fisik bangunannya kan. Ya, kata selesai tadi saya kembali sedikit ke belakang. Selesai tadi ini tidak bicara soal esensi bait sucinya ini, tapi struktur bangunannya sudah selesai dibangun. Nah, sekarang kita berbicara mengenai diri kita. Tadi pertanyaan yang di hari Rabu sore ya. Jadi bait suci itu kan esensinya adalah Allah merencanakan keselamatan bagi manusia. Nah, ketika kita juga memberikan diri kita sebagai sebuah tempat, maka diri kita harus menjadi satu cara di mana Allah akan menyatakan keselamatannya, baik kepada diri kita sendiri yang berkaitan langsung, juga menjadi pantulan keselamatan itu buat orang lain. Nah, masalahnya orang lain ngelihat nggak bahwa kita sudah diselamatkan. Jadinya orang berpikir nggak ada bedanya kok lihat Pendeta Guta, Pendeta Daniel dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, nggak ada bedanya. Itu sebabnya kekudusan itu harus nyata dalam kehidupan umat Tuhan. Sama seperti bait suci itu kudus adanya. Dan bagaimana pada akhirnya sosok Yesus sendiri akhirnya membuat kita lebih mengerti, oh ini yang dimaksud. Sedikit ini saya jadi tertarik. Ini kadang-kadang kan kita melihat bait suci itu kepada apa? Bentuk benda. Iya. Tetapi ketika kita akan mempelajari lebih dalam, maka kemudian kita tidak berbicara tentang apa lagi. Tapi kita akan berbicara tentang siapa sebenarnya bait suci itu. Karena bait suci itu adalah semua yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Itu jawaban pertanyaan kita tadi. Iya. Jadi jangan terkecoh, maksud saya itu bahwa kita melihat tabernakel bait suci sebatas itu adalah benda dan bangunan ya. Iya, yang dibangun. Tetapi lebih daripada apa yang dikerjakan sebagai pusat keselamatan oleh, kalau kata Yesaya, bukan utusan, tetapi engkau sendiri, pencipta sendiri yang melakukan itu. Jadi mungkin itu yang boleh saya tambahkan. Boleh dilanjutkan lagi Pendeta mengenai sosok Yesus. Berbicara mengenai bait suci, berbicara mengenai Yesus. Jadi sebagaimana bait suci itu harus hadir dalam kehidupan orang-orang Israel pada saat itu sebagai sebuah simbol keselamatan, maka sekarang kita tidak bicara soal simbol lagi, tapi bicara soal Yesusnya yang hadir dalam kehidupan kita. Betul.
Jadi makanya ada lagu ya. Apa dunia lihat Yesus ya, dalam sibuk hidup kita. Dalam aku. Jangan-jangan orang nggak ngelihat Yesus. Orang ngelihatnya ya pendeta A, pendeta B, pendeta C, atau si A, si B, si C. Padahal esensi kita sebagai umat Tuhan itu bukan lagi menampilkan diri kita yang menonjol, tapi Yesus yang kita tonjolkan dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi hal penting yang kita harus pikirkan berbicara mengenai bait suci pada saat ini. Betul. Dan akhirnya implikasi kita bisa melihat Matius 18:20 yang mengatakan ketika 2 atau 3 orang berkumpul, aku ada di sana. Itu artinya apa? Setelah kita mempelajari kemah suci dan ketika Yesus akan datang kembali. Wahyu 21 ayat 1-3. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Wah, luar biasa. Jadi yang kita bahas sekarang ini kekal gitu ya, bukan hanya bicara di sini saya hidup sekarang, tapi ini juga adalah masa depan kita bersama. Itu patut didiskusikan. Terakhir singkat Pendeta Daniel, kalau boleh kita bahas juga pertanyaan di bawah hari Kamis. Ini penting juga. Melihat apa yang telah dijanjikan kepada kita di dalam Yesus, bagaimana kita bisa belajar untuk bertahan sampai pada akhirnya dengan misi spesial yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini. Oke, baik. Sekali lagi pemirsa dan kita semua, kita telah belajar bagaimana untuk bertahan. Ya, jangan lupa orang Israel dalam perjalanan itu selesai kan? Tetapi kita tahu ceritanya bagaimana. Berapa orang yang bertahan? 2. Ya, orang yang keluar dari Mesir itu hanya 2, yaitu Yesua dan Kaleb. Saya tidak sedang berbicara tentang jumlah, tetapi itu adalah komitmen pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita sudah mengetahui dan melihat segala perkara yang diberikan oleh Tuhan, maka sesungguhnya kita punya confidence. Nah, tapi jangan pride ya, tapi confidence bersama dengan Tuhan. Keyakinan. Iya, keyakinan. Baik, nanti Pendeta Guta akan tambahkan lagi dalam konklusi dan juga kesimpulan aplikasi setelah yang satu ini. Harvest 2025 mengingatkan kita bahwa inilah saatnya untuk bertindak. Ada banyak orang yang siap untuk mendengarkan Injil dan kita dipanggil untuk berbagi. Setiap orang memiliki peran untuk dimainkan. Apakah Anda membagikan pesan kepada teman, berdoa untuk kampanye ini, atau berpartisipasi dalam acara-acara jangkauan keluar? Keterlibatan Anda sangatlah berarti. Misinya sederhana. Bersatulah, bagikan kabar baik, dan bantu bawa orang kepada Yesus Kristus. Harvest 2025 mendukung misi I Will Go dari gereja yang mendorong setiap orang Advent untuk membagikan Injil. Harvest 2025 adalah tentang menjadikan misi menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sambil kita bersiap-siap untuk panen raya pada tahun 2025, setiap fase membawa kita lebih dekat untuk memenuhi amanat Injil. Ini lebih dari sekedar kampanye. Ini adalah sebuah gerakan iman, pengharapan, dan tindakan. Bersama-sama kita dipanggil untuk membagikan kasih Yesus, menanam benih, dan merayakan panen. Roh Kudus sedang memimpin kita dan waktunya sudah tiba. Marilah kita semua bersiap untuk panen raya. Sudah makin jelas dalam pikiran kita sekarang untuk melihat bagaimana Allah membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir, karena tujuannya hanya satu. Dia ingin bersama dengan umatnya. Dan itu dia lakukan dengan sebuah perjanjian yang spesial. 10 hukum diberikan. Kemuliaannya
dipertunjukkan, dinyatakan, dan juga pada akhirnya ada simbol kehadirannya, yaitu kemah suci tersebut. Dan kemah suci itu akan mengarahkan pandangan kita kepada Yesus sendiri yang akhirnya menjadi hadirat Allah di dunia pada saat itu. Pada saat ini pertanyaannya untuk menyimpulkan dan juga mengarahkan kita kepada aplikasi, bagaimana kita bisa mencerminkan pelayanan Yesus di bait suci surgawi seperti yang dituliskan Ibrani 8 ayat 1-6 di dalam bait suci duniawi yang adalah diri kita dan juga jemaat. Silakan. Dalam rencana besar keselamatan yang Allah telah rancang, Allah tidak ingin juga umatnya ini kan meraba-raba atau berjalan tanpa ada arah gitu ya. Makanya Allah buat kemah suci itu atau bait suci itu untuk mendetailkan apa yang Allah lakukan terhadap keselamatan kita. Dan semua itu kita sepakat ya, itu merujuk kepada Yesus dan perannya sebagai juru selamat. Nah sekarang tentu kita nggak ada lagi bait suci duniawi. Fisiknya kita udah nggak bisa lihat lagi. Mau dibangun juga nggak ada maknanya lagi. Kenapa? Karena Yesus yang digambar itu sudah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang kita memiliki iman kepada Yesus. Bahwa dialah bait suci itu, dialah keselamatan itu yang digenapi melalui kehidupan dan kematiannya. Dan sekarang kita sedang menunggu Yesus datang kedua kali. Tapi sementara kita menunggu, maka refleksi dari Yesus yang menyelamatkan itu harus hadir dalam pribadi kita sebagai umat-umatnya dan juga dalam gereja sebagai wadah atau komunitas di mana umat-umat Tuhan itu bersekutu. Maka kalau boleh disimpulkan adalah kita ini sebagai pribadi pengikut Yesus harus menjadi pantulan Yesus. Gereja bukan lagi sekedar tempat kumpul-kumpul bernyanyi, berdoa, mendengar khotbah, tapi gereja harus bisa merefleksikan Yesus bagi lingkungan sekitarnya. Nah inilah harus kita miliki. Dan inilah pelajaran kita yang kita bisa dapatkan pada sahabat ini. Terima kasih Pendeta. Dalam karakter, dalam misinya juga harus kita cerminkan. Jadi ajakan kita bersama terutama untuk Harvest 2025, mungkin saya boleh mulai dari Pendeta Daniel Taja. Ya, ajakan saya adalah misi kita terus-menerus bagaimana misi Yesus. Pusat bait suci itu adalah jangan dilihat pada penghakiman, tapi lihat pada penyelamatan. Jadi gereja secara kolektif, personal anggota gereja itu adalah misinya adalah misi menyelamatkan. Ya, karena di sanalah kita boleh mendemonstrasikan keselamatan atau bait suci yang telah diperagakan oleh pelayanan bait suci perjanjian lama dan digenapi oleh pelayanan Yesus Kristus. Saya pikir itu yang paling penting. Dan untuk semangat Harvest 2025 Pendeta, mungkin tahap ketiga sudah mulai luntur semangatnya. Kita masih ada 2 lagi. Apa yang Pendeta mau sampaikan? Iya, seperti saya katakan tadi di awal, kalau kita memiliki pemikiran yang sama dengan apa yang Tuhan rancang bagi keselamatan kita, maka kita selalu berpikir kehabisan waktu, waktu kurang. Nah, saya pikir Harvest ini tinggal 6 bulan lagi. Justru kita berpikir bukan, aduh kapan selesai? Karena ini butuh konsentrasi, dana, sebagainya. Justru kita pikirkan, aduh Tuhan kenapa cepat sekali waktu berlalu, masih banyak yang saya harus kerjakan. Masih banyak pekabaran keselamatan yang harus saya sampaikan kepada orang-orang di sekitar atau di luar gereja kita. Nah inilah yang harusnya menjadi pemikiran kita. Jadi jangan kita berpikir ini menjadi sebuah beban atau menghabiskan waktu kita, tapi justru menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya karena kita tahu bahwa waktu selalu kurang ketika berbicara mengenai rencana keselamatan ini. Terima kasih ajakannya. Ada tambahan Pendeta? Oke, sekali lagi. Jadikan diri Anda atau diri saya sebagai agen penyelamatan. Jadikan gerejamu sebagai agen keselamatan. Karena untuk itulah kita belajar bait suci. Pusat penyelamatan Tuhan bagi umat manusia. Iya, jadi ini bagian terakhir aja, tambahan aja. Kalau dunia ini berlomba-lomba orang jadi influencer untuk satu produk, dan itu pengaruhnya luar biasa ya. Maka harusnya setiap orang Kristen harus menjadi influencer bagi kerajaan sorga. Dan bukan hanya agen paket yang ditunggu, agen Tuhan juga harus orang tunggu. Gitu ya. Baik, kita akan sama-sama tutup dalam doa. Saya minta kesediaan Pendeta Gute. Dan juga terutama karena kita membahas kemah suci bagi yang sedang membangun,
gereja ataupun yang akan menahbiskan gereja supaya jemaat juga bisa ditahbiskan. Khususnya bersama. Sentul. Nah, itu. Sentul ya. Mudah-mudahan bulan September udah selesai. Dan jemaat Garcia, saya lupa tulis ada ya. Garcia di Kampung Sawah. Sawangan. Ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan karena pada saat ini kami boleh mengadakan diskusi dari Sekolah Sahabat dari triwulan yang ketiga ini di pelajaran terakhir kami. Kami berterima kasih karena melalui pelajaran ini kami semakin paham bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, Amin. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang juga telah menyampaikan rencana ini bagi kami. Oleh karena itu biarlah kami boleh menghidupkan apa yang Tuhan telah rancang ini, sehingga setiap pribadi, setiap keluarga, setiap gereja akan menjadi pengaruh untuk membawa kabar keselamatan bagi dunia ini. Amin. Bapa di surga, sebagaimana kemah suci pada zaman Musa ditahbiskan, diasingkan untuk menjadi tempat yang kudus bagi nama Tuhan. Maka biarlah gereja yang ada pada saat ini juga memiliki makna yang sama dalam kekudusan. Oleh karena itu Tuhan akan berkati bagi jemaat-jemaat yang saat ini sedang membangun. Kami sebutkan secara khusus jemaat Sentul dan jemaat Gracia Kampung Sawah ataupun jemaat-jemaat lain yang kami tidak sebutkan. Tuhan akan bantu dalam proses bangunan ini sehingga pada akhirnya sebuah tempat didirikan di mana nama Tuhan akan dikuduskan, dimuliakan, dan umat-umat Tuhan akan menjadi saksi bagi keselamatan bagi dunia ini. Bapa di surga, berkati seluruh pemirsa yang telah mengikuti tayangan ini, biarlah hikmah surgawi menjadi bagian kami semua, sehingga pengalaman spiritual yang membawa kami hidup lebih dekat pada Tuhan akan menjadi bagian masing-masing kami. Amin. Terima kasih Bapa untuk mendengar doa kami. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Daniel Taja dan juga Pendeta Gute Mahaedi untuk kebersamaannya yang sudah mengawali dan juga mengakhiri kuartal ini bersama di dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak-Bapak Pendeta sekalian. Mari kita simpulkan poin apa yang paling berkesan selama mempelajari Kitab Keluaran dalam kuartal ini. Tuliskan di kolom komen untuk menjadi penguatan bagi orang lain yang membacanya juga. Dan tetap kirimkan salam Anda kepada kami ataupun kerabat yang akan membaca komen tersebut. Juga jika ada buah pikiran dan juga pertanyaan, silakan disampaikan. Karena pertanyaan tersebut akan kami bawa ke pekan depan dengan tema pelajaran yang baru di kuartal yang baru. Mari kita follow media sosial dari Gereja Advent Indonesia Barat dan bagikan video ini kepada sanak saudara dan juga kerabat. Diskusi Sekolah Sabat akan tetap hadir pekan depan dengan pelajaran yang baru. Mari kita akhiri tahun 2025 bersama di dalam Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.